sebelum kelompok kami mempraktekkan tentang jenis-jenis mutasi gen dan juga mutasi kromosom, ada baiknya kalau kita mengerti tentang pengertian-pengertiannya terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya pengertian mutasi gen adalah perubahan sifat dan karakter makhluk hidup karena adanya perubahan struktur kimia gen. Nah, tapi ada kemungkinan kalau mutasi gen sulit untuk diamati dan jarang terlihat. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi hal tersebut dapat terjadi? Ada 3 hal. Yang pertama, karena gen memiliki jumlah yang sangat bervariasi. Hal inilah yang memungkinkan gen yang mengalami mutasi tidak dapat ditonjolkan. Dan hal inilah yang mengakibatkan mutasi gen sulit untuk diamati. Yang kedua, karena mutasi gen bersifat letal. Hal ini berarti bahwa individu yang mengalami mutasi gen akan meninggal sebelum beranjak ke dewasa. Dan yang ketiga adalah karena mutasi gen bersifat resesif. Artinya, dalam keadaan heterozigot, mutasi gen tidak dapat diamati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis mutasi gen. Yang pertama adalah delesi. Sesuai dengan namanya, berarti ada penghapusan basa nitrogen pada segmen DNA. Beginilah contohnya. Dan inilah hasil akhirnya. Jenis mutasi gen yang kedua yaitu duplikasi. Hal ini berarti adanya pengulangan urutan basa nukleotida pada DNA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggandakan pasangan basa nitrogen yang kedua, yaitu antara timin dan guanin, dengan menambahkan timin dengan pasangan basa nitrogennya yaitu adenin. Dan beginilah hasil akhirnya. Jenis mutasi gen yang ketiga yaitu adisi. Hal ini berarti bahwa adanya penambahan pasangan basa nitrogen pada rantai DNA. Pada praktek kali ini saya akan menambahkan pasangan basa nitrogen timin dan juga adenin pada bagian ujung sini. Jadi seperti ini. Dan beginilah hasil akhir dari mutasi gen adisi. Jadi mutasi yang keempat adalah mutasi insersi. Saya sudah menyiapkan 2 triplet yang sudah saya translate menjadi tirosin dan arginin. Insersi sendiri yaitu peristiwa penyisipan satu atau beberapa basa nitrogen pada bagian tengah rantai DNA. Seperti inilah yang disebut dengan insersi. Maka hasil translate-nya akan menjadi tirosin, kemudian serin, dan yang terakhir tidak terbaca yang menyebabkan mutasi salah arti. Kemudian ada substitusi, yang merupakan peristiwa pertukaran atau pergantian basa nitrogen penyusun DNA yang dibedakan menjadi 2, yaitu transisi, yang merupakan pergantian basa nitrogen sejenis, misalnya antara basa purin dengan purin atau primidin dengan primidin. Contohnya adalah sebagai berikut. Adenin dan timin diganti menjadi guanin dan sitosin, dan bisa juga sitosin dan guanin diganti menjadi timin dan adenin. Karena adenin dan timin diganti menjadi guanin dan sitosin, maka hasil translate-nya akan menjadi seperti berikut.
Lalu ada transversi, yaitu pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Misalnya pergantian basa nitrogen purin dengan primidin atau sebaliknya. Contohnya adalah sebagai berikut. Timin adenin diganti menjadi adenin timin, dan bisa juga guanin sitosin diganti menjadi sitosin guanin. Karena timin adenin diganti menjadi adenin timin, maka hasil translate-nya akan menjadi seperti berikut. Ya, setelah kita belajar mengenai adanya mutasi gen, kita juga akan belajar mengenai mutasi kromosom. Apa sih mutasi kromosom itu? Mutasi kromosom adalah mutasi yang disebabkan oleh perubahan struktur kromosom ataupun nomor kromosom yang berubah. Penyebabnya itu ada beberapa, yaitu ada duplikasi, inversi, penghapusan, penambahan, ataupun translokasi kromosom pada proses meiosis. Nah, perubahan yang disebabkan itu biasanya dalam skala yang besar, karena merubah banyak gen yang ada di dalamnya. Mutasi kromosom ini bersifat permanen, sehingga dapat membuat suatu penyakit yang berakibat fatal dan sulit untuk disembuhkan. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh mutasi kromosom, yaitu ada contohnya sindrom Klinefelter, Down syndrome, dan sindrom Turner. Sekarang mari kita akan melihat penjelasan mutasi kromosom dalam bentuk praktikumnya. Oke, jadi untuk melakukan praktikum ini kita memerlukan beberapa bahan. Yang pertama yaitu plastisin. Kita memerlukan plastisin dalam beberapa warna. Kegunaannya adalah plastisin ini akan menjadi lengan kromosom dan akan menjadi sentromernya. Lalu kita juga akan memerlukan kertas. Ini digunakan untuk sebagai identitas dari nomor kromosom atau identitas kromosom yang nantinya akan melakukan duplikasi ataupun delesi ataupun inversi. Lalu kita memerlukan gunting untuk memotong kertas tadi. Kita juga akan memerlukan selembar kertas yang digunakan sebagai alas. Oke, jadi percobaan yang pertama yaitu adalah perubahan struktur kromosom akibat duplikasi. Nah, duplikasi sendiri itu artinya adalah mutasi yang terjadi akibat penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang ada sebelumnya. Jadi contohnya di sini kita mempunyai struktur kromosom ABCD-EFGH. Jika terjadi duplikasi, maka akan terjadi penambahan pada salah satu ruas kromosom. Misalnya di sini akan ada penambahan atau duplikasi pada ruas kromosom B. Jadi struktur kromosom yang sebelumnya adalah ABCDEFGH, jika terjadi duplikasi, maka akan berubah menjadi struktur kromosom ABBCDEFGH. Lalu yang kedua adalah delesi. Nah, delesi sendiri itu artinya penghapusan atau hilangnya satu atau lebih ruas kromosom yang berdampingan. Jadi di sini kita mempunyai struktur kromosom awal yaitu ABCDEFGH. Namun jika adanya mutasi kromosom yaitu delesi, maka akan berubah menjadi ABCDEFGH. Dari yang awal sebelumnya struktur kromosomnya adalah ABCDEFGH. Oke, jadi sekarang percobaan inversi parasentris. Jadi percobaan inversi parasentris ini pada dasarnya perubahan arah kromosom tanpa melalui sentromer ya. Jadi ini nanti yang bagian ini itu akan lepas atau terpotong, tapi tidak akan melalui sentromernya. Jadi ini terpotong seperti ini. Ini terpotong seperti ini. Kemudian di sini sudah terpotong. Nah, nanti pada saat ini lepas seperti ini. Nah, pada saat ini lepas, nah nanti ini posisinya juga akan berubah semua. Jadi sebelumnya nanti yang di sini akan berpindah ke sini, begitupun juga yang B akan pindah seperti ini, C dan D-nya akan terletak di sini. Seperti ini merupakan percobaan inversi parasentris. Jadi dia tidak akan melewati sentromernya, tapi akan berubah semuanya dalam sini. Baik, sekarang masuk ke inversi perisentris. Nah, kalau inversi perisentris itu dia itu melalui sentromer. Jadi yang sebelumnya tangannya yang berada di sisi sebelah kiri akan menjadi di sisi sebelah kanan dan kanan menjadi kiri seperti ini.
Nah, jadi ini kan patah. Kemudian ini juga patah. Setelah patah, dia akan berpindah. Yang sebelumnya di kanan menjadi di kiri saya, dan kemudian yang di kiri saya menjadi di kanan saya. Nah, jadi seperti ini terlihat jelas bahwa sekarang berpindah. Yang tadinya ABCD sekarang ABEF, kemudian yang sebelumnya EFGH menjadi CDGH. Percobaan ini disebut percobaan inversi perisentris. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan translokasi resiprok. Nah, translokasi resiprok ini ada 2 kromosom non-homolog. Sebelumnya kan hanya 1, sekarang ada 2. Sebelumnya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ada yang baru kromosom non-homolognya ada P, Q, R, S, T, U, V, dan W. Nah, pada percobaan kali ini akan terjadi 2 pematahan. Satu pematahan di masing-masing kromosomnya. Yang pertama ada pematahan di G dan H. Kemudian yang kedua itu ada pematahan di V dan W. Nah, setelah mereka patah, mereka tidak akan kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, seperti ini kan patah. Nah, ini kan patah. Nah, patah ada 2. Nah, yang merah ini tidak akan kembali ke rumahnya yang merah, tapi dia akan ke kromosom non-homolog yang berwarna kuning. Dan begitupun juga yang kuning, V dan W, akan kembali ke kromosom yang berwarna merah. Jadi mereka masing-masing akan bertukar tempat, bertukar rumah ke kromosom non-homolog yang berbeda. Sekian merupakan percobaan translokasi resiprok. Terima kasih.